Dan ternyata fatherless ini di Indonesia faktanya telah menduduki peringkat ketiga di dunia loh Sunshine berdasarkan riset dari Global Fatherless Children. Halo Sunshine, selamat datang di Fem Talks, keluarga harmonis dimulai dari sini. Tempat di mana kita bisa berbagi cerita tentang kehidupan dan keluarga. Aku Anya. Dan aku Ramalia. Di sini kita akan membahas topik yang sangat mendalam dan emosional nih Sunshine. Ini dia dengan topik bahasan kehidupan tanpa sosok ayah atau fatherless. Betul Rahma. Kita mungkin tidak menyadari seberapa dalam dampak kehilangan dari sosok ayah ini. Nah, di sini kita akan mengeksplorasi dan bercerita mengenai fenomena fatherless, mulai dari tantangan yang dihadapi sampai kita mengatasi hal tersebut dalam situasi ini tuh seperti apa sih? Ya betulnya. Nah, fenomena fatherless ini tengah menjadi pembicaraan publik nih Sunshine dari tahun kemarin. Dan ternyata fatherless ini di Indonesia faktanya telah menduduki peringkat ketiga di dunia loh Sunshine berdasarkan riset dari Global Fatherless Children. Nah, sebelum bertukar cerita nih Anya, kayaknya kita harus ngasih tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan fatherless itu. Oke, menurut yang aku baca-baca nih ya, aku tuh ngutip dari CNN Indonesia. Menurut komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa kita sebut KPAI, fatherless itu bisa diartikan sebagai anak yang bertumbuh kembang tanpa sosok ayah, atau misalnya punya ayah tapi nggak berperan maksimal dalam perannya. Jadi kita kayak nggak ngerasain punya ayah gitu ya. Jadi dalam intinya sih pola pengasuhan seperti itu. Hal ini tuh bisa terjadi karena peran reduksi gender tradisional yang masih menerapkan kalau sosok ibu itu harus bertanggung jawab mengurus urusan domestik, sedangkan ayah itu udah bertanggung jawabnya tuh harus mencari nafkah aja gitu ya. Dan ini menurut aku masih melekat banget di masyarakat Indonesia ini karena masih ada statement di mana ibu itu harus mengurus pekerjaan rumah tangga, sedangkan kalau ayah itu udah kewajibannya di luar rumah aja gitu, cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga untuk ibunya tetap mengurus pekerjaan anaknya. Betul banget Anya. Nah, kalau mau ngomongin yang tadi yang dibahas Anya nih Sunshine, itu bersinggungan banget gak sih dengan yang namanya Indonesia itu dengan budaya patriarki? Betul banget. Kita ada penjelasan dari pakar di akun IG @pandemicstalks yang menyatakan bahwa budaya patriarki ini menempatkan ayah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sedangkan ibu cukup menjadi pengurus rumah tangga yang tadi Anya bilang tuh, hingga mengasuh anak-anak. Padahal yang perlu dicatat nih Sunshine, dalam mengasuh dan membesarkan anak ini seharusnya sudah menjadi tanggung jawab bersama gak sih Nya? Betul-betul banget. Nah ini juga aku bakal nambahin nih buat kamu ya. Aku baca juga laporan dari State of the World's Father yang dirilis oleh Rutgers Indonesia, di mana pada tahun 2015 disebutkan bahwa budaya patriarki sebagai salah satu alasan ketidakhadiran sosok ayah ini. Karena emang menurut aku budaya patriarki di Indonesia itu masih kental banget sih ya. Jadi kebanyakan berharapnya ayah itu harus bekerja keluar rumah buat cari nafkah, tapi ibu tuh tetap harus ngurusin rumah tangga dan juga ngurusin anak-anaknya. Tapi kalau ibu harus bekerja keluar rumah untuk guna menambah pendapatan, ibunya juga tetap harus ngurusin anaknya. Jadi kayak kalau ayah nggak ngurusin anak tetap fokus, ibu mah tetap harus fokus anak-anak gitu loh ya. Jadi gimana nih kata kamu? Ya kalau menurut aku sih ya bisa dibilang ini ada ketimpangan gender nggak sih Nya? Dimana yang seperti kita ketahui bersama nih, peran gender di Indonesia ini masih menjadi suatu ketimpangan di mana ibu cukup di rumah, ayah di luar itu untuk bekerja. Nah, ngomongin gender nih Sunshine, peran gender menurut laporan dari studi berjudul Fatherless in Indonesia and its Impact on Children's Psychological Development yang dilakukan oleh Yulinda Ashari menyatakan bahwa ternyata fatherless juga dapat terjadi karena emang anak yang tidak memiliki ayah atau yatim, atau anak yang tidak memiliki hubungan erat dengan ayahnya. Bisa dibilang bukan hanya anak yatim, tetapi keluarga itu utuh, tapi si anak ini tidak merasakan peran hadirnya sosok ayah ini. Terus juga ada orang tua yang bercerai dan ayah yang sangat sibuk. Nah, oke deh. Ini
udah lengkap banget ya fatherless menurut aku. Aku mau nanya dikit nih ke kamu. Punya pengalaman gak sih pribadi atau dari teman sendiri tentang fatherless ini yang bisa mungkin diceritain ya ke para sunshine gitu. Coba dong Rama jelasin dikit. Oke, mungkin kita ceritanya mulai dari awal dari keretakan rumah aja kali ya. Jadi Oke, ini cerita kamu sendiri nih. ya betul, betul Oh, banget. oke, Ini cerita dari lanjut. aku pribadi nih Sunshine. Aku merasakan sosok fatherless itu ketika aku masih dibilang balita. Dulu itu bisa dibilang sebelum awal retak rumah, kehidupan rumah tangga orang tua aku itu, bisa dibilang ayah dan ibu aku itu sama-sama bekerja. Keduanya itu sama-sama guru, FYI. Terus karena aku sering dititipin ke nenek, hingga ada satu waktu mungkin karena ya ada satu masalah yang mungkin kita nggak tahu ya secara spesifiknya seperti apa, akhirnya bercerai dan aku ikut sana sini tuh. Aku ikut kadang di keluarga mama, kadang di keluarga ayah, hingga lost contact banget nih sama keluarga ayah. Terakhir itu pas waktu aku lulus TK mau masuk ke SD. Aku ikut ke keluarga ibu. Dan aku kira apa ya? Dulu kan masih nggak tahu ya apa itu divorce atau cerai itu ya. Betul. Jadi aku ngerasa kayak ya udah masih ya yang penting aku sama ibu aku aman gitu. Akhirnya selama 6 tahun aku ikut sama ibu waktu dari balita sampai SD itu ternyata aku baru ngeh tuh pas waktu wisudaan TK masuk ke SD. Kok yang pas waktu wisuda itu mereka orang tuanya lengkap gitu. Oh, Aku iya. sampai nanya kayak ayahku di mana ya gitu kan. Terus aku nanya tuh ke ibu, "Bu, ayah di mana?" Terus kata ibu, "Ayahnya lagi kerja." Padahal waktu itu emang posisinya kan udah cerai ya. Jadi kita nggak ya gimana gitu kan. Akhirnya lambat laun kebiasaan hingga di satu waktu ternyata adik aku juga pernah nanya gitu kayak, "Kak, ayah kemana sih? Kok nggak ada?" gitu. Aku juga nggak tahu. Waktu kemarin aja wisuda TK, ayah nggak datang gitu kan. Sampai waktu masuk pendaftaran SD juga, karena ibu waktu itu sibuk banget kerja ya, ibu. Jadi bisa dibilang ibu bawa, karena aku 4 bersaudara, ibu bawa aku, kakak yang kedua sama adik, sedangkan ayah cuman bawa kakak sulung aku gitu kan. Pas waktu masuk SD itu ibu kerja, akhirnya aku dianterin sama nenek tuh. Aku juga ngerasa kayak awalnya sempet kayak down gitu kan, kayak kok yang lain sama keluarganya gitu kan, sedangkan aku malah sama nenek. Dan itu diantarnya cuma sampai gerbang. Kebayang gak sih kayak pelongo-pelongonya anak SD yang baru masuk terus ceritanya sama gurunya, "Adek sama siapa?" "Tadi aku sama nenek." gitu kan. "Oh ya udah nggak apa-apa sih, ikut bareng-bareng." gitu kan. Dan ternyata dari itu kalau misalkan kita ngelihat sisi negatifnya aja mungkin kayaknya aku kayak anak dibuang gitu, kayak kasarnya gitu ya. Tapi di sisi lain aku ngelihat dari sisi positifnya, aku jadi anak yang ya bisa dibilang mentalnya kuat, mandiri, terus juga kadang apa ya, bisa ngajak juga yang senasib sama aku kayak, "Ngapain sih kamu lama-lama ngedown?" gitu. Mending kita sama-sama bareng, sama-sama kita bangkit, jangan terlalu fokus sama kehidupan keluarga kita gitu. Sampai ya setelah 6 tahun itu yang paling ngeselinnya itu apa ya? Ternyata di tahun ke-7 itu ada kabar lagi tuh dari ayah aku. Dia bilang kayak mau berubah gitu-gitulah. Akhirnya ibu aku ternyata rujuk lagi balik. Dan yang paling ngenesnya itu di waktu SMA ke SMA ternyata aku mengalami yang fatherless itu yang nama isu sosial itu yang orang-orang kan sekarang taunya ya istilah itu, dulu kan nggak ada istilah itu ya. Iya, betul Taunya banget. cuma kayak broken home aja gitu. Ternyata itu namanya fatherless. Aku ngerasa kayak bener-bener fatherless itu pas waktu masuk SMA. Karena aku ngerasa Punya ayah tapi nggak ada perannya. betul gak ada perannya sama sekali. Kayak yang aku lihat dia kerja tapi I don't know dia Iya, kemana betul. gitu kan. Sehingga karena yang aku tahu selama ini cuman ibu gitu yang kerja dan yang ngerasa banget ada fungsinya, baik itu secara secara emosional, secara ekonomi ataupun secara ya kedekatan dengan keluarga gitu. Oke. Gitu. Berarti sampai saat ini masih ayah kamu masih 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 ada. tapi fatherless banget gitu ya. Iya, betul. Oke. Ini kalau aku sendiri, aku juga fatherless nih kebetulan. Iya. Lah, boleh tuh diceritain intinya. Iya, mungkin pasti ngelihat aku yang suka ketawa-ketawa sehari-hari, pasti dikiranya keluarga lengkap ya, padahal tuh enggak sama sekali. Aku tuh ngalamin broken home dari umur aku 5 tahun. Jadi emang termasuk masih kecil banget ya. Cuman aku tuh baru tahu orang tua aku bercerai kelas 2 SD. Jadi sama kayak kamu, aku taunya ayah aku tuh kerjanya jauh. Jadi ya udah nggak apa-apa, cuma sama mama doang gitu loh. Tapi puncaknya sama di TK banyak banget anak-anak yang dijemput sama ayahnya, dan aku kayak ini ayah aku kemana gitu loh. Dan akhirnya setelah aku tahu kalau
kelas 2 SD nih, lagi masa-masanya mengenal ya. Jadinya kayak apa nih namanya? Kayak aku harus mulai mengerti di umur segitu. Harus mulai memahami bahwa ibu aku itu sendirian mengurus aku. Di ketambahan aku tuh punya adik kan ya. Jadinya mamaku sebagai single mom harus mengurus 2 anak. Nah, puncaknya itu sih aku saat di SMA sih sebenarnya, karena sebenarnya dalam masa aku TK sampai SMP, mama dan ayah aku itu masih berhubungan baik, istilah jadi temen gitu. Jadi ayahku masih berusaha menafkahi, terus mulai juga tetap mengemban sebagai ayah. Tapi di SMA ya, mungkin karena dia mulai menikah lagi, istri baru ya, jadi sebenarnya ibu tiri, mulai tidak memikirkan hal-hal ke anak kandungnya gitu. Jadinya aku dan mamaku harus berjuang lah, karena aku hitungannya anak pertama juga ya, jadinya harus bisa membantu mamaku. Nah, mulai dari SMA sampai kuliah itu aku merasakan fatherless banget. Jadi punya ayah tapi nggak ada perannya, nggak menafkahi juga, karena mungkin udah fokusnya sama istri barunya gitu ya. Dan juga kayak pas mau masuk perkuliahan juga mulai ada janji-janji manis ya, kayak kakak bakal dibiayain gitu kuliahnya sama ayah ya. Tapi ketika aku masuk kuliah ternyata ayah aku hilang, lost kontak sama kayak kamu gitu ya. Cuma bedanya kalau orang tua aku tidak akan rujuk kembali. Kalau aku tetap mengalami fatherless dengan mamaku yang single mom seperti itu. Jadi sampai saat ini aku masih lost kontak sih kebetulan. Jadi aku bener-bener punya ayah tapi gak ada sosoknya, dan perannya juga gak ada gitu sih. Oh my god, keren banget nih ceritanya. By the way nih ngerespon dari apa ya cerita kamu itu, gimana sih sosok Anya menemukan cara buat bangkit ngelewatin itu? Secara kan Anya bener-bener ngerasain tuh dari umur tadi 5 ya? 5 tahun. Nah, gimana tuh caranya ngelewatin dan bangkit supaya nggak terlalu down gitu? Ini sebenarnya bener sih pengaruh dari lingkungan keluarga juga. Aku dari dulu walaupun tanpa sosok ayah, untungnya keluarga ibu aku itu merangkul dengan baik gitu ya. Merangkul dengan baik, terus kayak aku itu disayang-sayang dengan kakak-kakaknya mamaku. Jadi aku kayak nggak merasakan kurang kasih sayang. Jadi aku malah kayak seneng tanpa sosok ayah, ternyata aku tetap banyak yang peduli gitu. Banyak yang sayang, banyak yang nanya. Jadi aku ngerasa nggak sendirian. Makanya ketika kelas 2 SD aku dikasih tahu kalau ternyata ayah mamaku cerai, itu tuh aku nggak terlalu sedih karena aku udah biasa bareng-bareng dengan keluarga ibu. Dan kayak pertanyaan kamu tadi, gimana aku bisa ngelewatin semuanya? Tentu aku punya pendirian. Jadi ketika aku sebagai wanita anak pertama di dalam keluarga, aku harus bisa menjadi wanita yang mandiri, terus harus bisa tegas sama diri sendiri, jangan gampang leye-leye lah, apalagi sama zaman sekarang ya, cowok-cowok banyak yang ngegampangin sama cewek. Ya, jadi aku nggak mau jadi cewek menye-menye gitu ya, harus punya pendirian yang kuat. Lalu aku juga belajar segala halnya sendiri, terus berjuang sendiri. Kunci utamanya sih jangan malas ya, karena mungkin kalau kita lihat teman-teman kita yang orang tuanya masih lengkap, minta ini itu udah tinggal bilang ayahnya aja. Tapi kalau kita kan harus berjuang dulu untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi dengan kita nggak malas, itu menurut aku bisa buat kita ngelewatin ini semua. Karena kita sampai di titik ini aja menurut aku udah hebat banget. Mana ada wanita berumur 20 tahun tanpa sosok ayah di sisinya kuat seperti kita kan. Betul. Jarang. Ya seperti itu. Oke, ngelihat dari jawaban Anya nih, Shine, secara nggak langsung dia telah membuktikan nih bahwa kita juga bisa loh hidup tanpa sosok ayah, ya nggak sih? Betul banget. Oke, wah terbukti ya Sunshine. Setelah kita dengerin pengalaman Anya dan aku tadi, meskipun kehilangan peran sosok ayah itu sangat berat, tapi dengan dukungan dan lingkungan orang sekeliling sekitar kita yang sangat sayang dan membantu, baik itu secara support finansial ataupun secara emosional gitu kan, itu sangat membantu sekali loh untuk melewati titik berat semua ini. Ya, betul banget nih. Buat Sunshine juga nih yang berada di situasi seperti kita, kalian jangan terlalu berlama-lama di situasi tersebut ya. Harus segera keluar bersama-sama. Jangan di zona situasi itu aja, karena aku yakin kamu tuh bisa terbang lebih tinggi untuk mencari impian kamu. Gak harus berlarut-larut gitu ya.
Betul banget. Nah, mengenai tadi kan sempat di-mention sedikit ya dampak buruk nih. Ya, Aku bakal jelasin nih dampak buruk berlarut-larut dalam fatherless ini. Dikutip dari okezonhealth.com, nah jika ayah tidak hadir untuk anaknya, maka itu akan sangat berdampak sekali pada rendahnya harga diri si anak ketika dewasa. Terus selain itu juga bisa mudah marah, terus ngerasa kurang pede karena ngerasa dia tuh beda dari anak yang lainnya gitu. Tuh, karena itu juga anak juga bisa mengalami kondisi yang sulit loh. Karena kita jadi sulit menentukan pilihan, di mana kita jadi sulit ngendaliin risiko yang ada, membuat kesejahteraan mental kita juga terganggu seperti itu. Dan aku tuh kalau ngomongin fatherless harus banyak baca-baca ya, karena menurut aku banyak banget kasusnya dari laporan Global Fatherless Children. Pada anak perempuan yang mengalami fatherless itu berisiko tinggi lah mengalami neurotik. Neurotik itu kondisi di mana seseorang mengalami masalah psikologis. Cukup besar sekali ya dampaknya, Sunshine. Tapi perlu diingat nih, meskipun tadi kita udah jelasin gitu kan, jangan sampai kalian self diagnosis. Kalau kalian udah ngerasa kayak wah ini udah nggak bener, mending kalian cari pertolongan yang bener-bener profesional gitu, yang ngerti di bidang itu. Betul. Nggak salah arah, nggak salah langkah gitu kan. Nah, ngomongin tentang dampak tadi yang sudah sudah dijelasin tadi, ya kita secara nggak langsung juga kita harus menyadari juga kan yang namanya fatherless itu kan emang sulit dihindari ya. Dan menurut aku pribadi setelah melihat dampak yang cukup besar, mungkin dengan adanya fenomena-fenomena ini, hal yang lebih baik supaya tidak terjadi fenomena ini lebih baik dicegah nggak sih, Nya? Betul banget. Jadi emang pepatah tuh bener banget ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, betul. Nah, ngomongin soal fatherless ini, kamu juga pastinya main media sosial dong. Iya, betul. Biasanya main media sosial apa nih? Biasanya aku IG atau TikTok sih. Oh, oke. Nah, aku suka nih lihat konten-konten yang berhubungan ayah sama anak. Walaupun aku ngerasa sedih juga terkadang ya, karena kok bisa ada anak yang dicintai dengan ayahnya sebegitu besarnya gitu. Nah, ngomongin soal media sosial, aku tuh pernah lihat yang nunjukin soft parentingnya tuh bagus banget. Oh gitu. Ya, tapi aku mau nanya kamu dulu deh. Kamu tahu nggak nih siapa konten kreator tersebut? Siapa tahu kamu sering lihat juga kayak aku. Oke. Kalau dilihat dari FYP aku yang akhir-akhir ini ya, AB nggak sih, Nya? AB Cekut sama Papi Benny. Betul banget. Ternyata itu lewat semua ya di FYP orang, termasuk aku sendiri. Jadi kalian udah pasti tahu kan sapaan onti uncle online. Ya, Aduh, betul. itu udah identik banget sama AB Cekut. AB Cekut ya. Iya, Cekut. Nah, dia pasti orang-orang yang tahu Abe lebih lihatnya tingkah gemesnya aja. Tapi buat kita yang fatherless, mungkin kita bakal ngelihat lebih ngamatin lagi kalau ini sosok ayahnya, yaitu Papa Benny ya. Iya, betul. Sangat perhatian banget sama Abe ini. Dia selalu ada di setiap kontennya, selalu menemani Abe yang mau main, mau dia ngobrol ngoceh-ngoceh doang, itu ditemenin sama. Aku sampai ada ya ayah seperti ini. Dan itu menurut aku mulai dari hal terkecil aja cukup banget sih sebenarnya buat seorang ayah yang cuman ngebangunin Abe aja. Itu Abenya langsung kayak seneng, terus kayak ngobrol-ngobrol kecil, Abenya kayak gak jelas padahal ngomongnya, tapi ayahnya excited gitu buat nanggepin. Jadi aku lihatnya seru dan seneng gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ya, dari awal pertama si AB itu ngelewat ya, kayak aku bener-bener amazed banget sama parentingnya cara Papi Benny dan Mami Regina itu. Betul. Terus juga aku ngelihat yang notice banget tuh pas waktu konten di mana si AB dibangunin, tapi mood dia tuh langsung sumringah gitu loh. Betul. Jarang banget gak sih? Jarang. Biasanya anak kecil tuh kalau dibangunin tantrum kan, nggak ada tantrum-tantrumnya sama sekali. Dan setelah aku lihat penjelasannya gitu kan dari psikologi anak, ternyata emang bener kedekatan antara ayah dan anak itu berpengaruh banget pada IQ dan EQ-nya loh, teman-teman bener. Sunshine. Dan Ya, dan kamu berharap gak kamu jadi anaknya Papi Benny? ya kalau misalkan aku beberapa tahun yang lalu sangat berharap banget sih, tapi kalau udah di umur kayak gini, aku butuh, tapi kayak ya udahlah gitu kan, Iya. udah lewat juga gitu. Ngomongin soal AB dan ayahnya nih, Anya, selain itu kamu tahu nggak yang lewat di FYP itu ada Babeh dan Seiji? Kalau Babe dan Seiji jujur aku gak terlalu ngikutin. Tapi
aku pengen denger gimana kedekatan mereka. Apa sama juga nih kayak Abe dan papanya? Kalau Babe dan Seiji itu aku nggak terlalu dalam ya ngikutinnya, kayak si Abe ini sampai aku follow di semua platform. Kalau Babe dan Seiji ini yang aku lihat secara sekilas, dia tuh kayak sedikit berbeda sama kontennya Abe. Kalau kontennya Abe itu kan lebih berfokus pada kesehariannya si Abe, dari cara bermainnya Abe gitu kan. Nah, kalau si Babe sama Seiji ini lebih menunjukkan soft parentingnya, dimana si Babehnya ini tuh mengajak followersnya gimana caranya untuk menghindari fatherless ini gitu kan. Terus juga memperlihatkan kegiatan dengan anak-anaknya dan membagi beberapa tips gitu, kayak contoh kecilnya kayak detail mempersiapkan makanan si Seiji, terus quality time bareng, sampai si Babe ini tuh yang paling menarik banget nih, dia selalu memberikan ruang untuk istrinya me time. Wow, Jarang banget gak sih? itu sangat dibutuhkan Real, sekarang ya. betul. Dan dia tuh menerapkan aturan keluarganya itu bergantian antara waktu untuk di dapur dan untuk bekerja. Jadi nggak semuanya beban itu untuk istrinya gitu kan. Bener. Tapi dia tuh kayak ngasih jadwal gitu, kayak seminggu pertama oke istrinya, seminggu selanjutnya dia gitu kan. Jadi kayak imbang gitu loh. Dan si Seiji tuh lengkap gitu, ngerasa kedua perannya itu hadir gitu, bukan cuma si ayahnya aja, terus bukan cuma si ibunya aja gitu sih. Wow, menarik sih. Kayak abis ini aku harus follow deh ya untuk di masa depan ya. Dan ini menurut aku keren banget ya, sampai gantian buat kerja di luar dan bekerja sama demi menghindari si anaknya ini Seiji biar gak ngerasain fatherless. Itu menurut aku perlu diacungi jempol sih, karena jarang-jarang lah orang tua memikirkan anaknya sampai sedalam itu. Karena mungkin kalau masih di Indonesia budaya patriarkinya akan terasa sangat besar ya. Nah, buat kamu ada nggak sih para konten creator lagi yang menjadi contoh buat Sunshine ini? Apa ya? Tadi kan Babe Seiji udah, Abe Cuku juga Iya udah. dah. Paling terakhir tuh ini orang tuanya Ken Kulus, yang anak kecil tapi dia udah suka banget sama matematika gitu-gitu. Oh iya, aku ngikutin. Ya kan? Itu keren banget sih, sumpah. Iya. Nah, Sunshine dengan adanya para konten creator ini tentu bisa menjadi contoh yang baik bagi para audiens kita ya, supaya bisa ngurangin nih angka yang peringkat ketiga dunia itu loh, kayak bener-bener miris banget Indonesia peringkat ketiga fatherless gitu. Supaya apa? Supaya lebih bijak dalam hal parenting, apalagi di zaman modern yang anak itu sudah menjadi harapan untuk orang tua gitu. Iya. Dan aku juga berharap sih, semoga para orang tua juga bisa ngasih waktu lebih banyak untuk anaknya, meskipun dia tuh sibuk sama pekerjaannya atau kegiatan lain. Tapi aku berharap orang tua tuh selalu menyempatkan, karena menurut aku peran orang tua tuh berpengaruh banget ya. Kayak misalnya anaknya lagi ikut pentas, kalau orang tuanya nggak datang pasti rasanya nggak semangat ya. Dan aku juga pastinya sebagai anak juga butuh figur yang bisa menjadi tempat contoh dan bergantung, seperti itu. Bener banget Anya, karena dampak fatherless sendiri nih Sunshine, selain berpengaruh sama tumbuh kembang anak, nah secara psikis juga itu sangat berpengaruh banget loh. Kayak tadi yang sempat aku mention di awal gitu kan. Karena dikutip dari kanal psikologi ugm.co.id, anak akan merasa malu, marah, iri, dan kesepian sewaktu-waktu karena tidak bisa merasakan pengalaman bersama ayah. Dan lain halnya jika kita lihat dari cerita Abe tadi gitu kan, yang 180 derajat gitu. Karena ya dengan anak sekecil AB aja kita udah lihat itu kayak kecerdasan IQ dan EQ-nya itu, ya kan? Karena emang itu dukungan dari terpenuhinya peran ayah sama ibu, ya nggak sih? Iya, betul banget ya. Pesan khusus juga nih buat para ayah di luar sana. Mungkin kalian bisa lihat nih cara parentingnya Papi Benny dan babenya Seiji ya. Dan juga kita bisa lihat nih kebalikannya, apalagi Abe sama Papa Benny ini, gimana dia cara berkomunikasinya, walaupun antar orang dewasa dan anak kecil masih kayak saling excited gitu ya. Jadi komunikasi juga penting banget. Terus hingga bonding yang dekat banget. Jadi walaupun Abe tetap dekat sama ibunya, tapi menurut aku itu masih imbang ya. Jadi walaupun di kontennya sama ayahnya, tapi di balik itu aku tahu pasti ibunya juga berperan besar, seperti itu. Dan by the way, ngomongin konten-konten lagi nih, aku juga kemarin beberapa kali ada yang lewat nih di FYP aku, viral anak kecil ya, yang kontennya itu kebalikan dari Abe. Apa tuh? Jadi dia masih anak kecil, tapi pembawaannya tuh dia dewasa banget, dan malah jadi ngomongnya tuh kasar. Kamu tahu gak sih konten kreatornya namanya Albi? Dia masih anak kecil sih.
sempet denger sih, tapi aku nggak terlalu ngikutin. Cuman Nah, itu iya kan, rasanya tuh kayak aku kalau jadi orang tuanya akan merasa gagal ya. Jadi menurut aku pergaulan tuh berpengaruh besar sih untuk mengasuh pola pola asuh anak biar dia ngomong tuh lembut, baik gitu ya. Jadi karena anak itu menurut aku lagi ada di masa-masanya dia menirukan semua apa yang dia lihat. Jadi dia itu anak yang akan menirukan orang tuanya. Makanya kita juga sebagai orang tua gak hanya punya anak, tapi kita juga harus punya parentingnya sebelum punya anak ya. Betul. Biar kita lebih lebih paham tentang anak kita sendiri. Nah, kalau menurut kamu gimana, Mak? Ya, setuju sih sama yang tadi Anya bilang gitu ya. Apalagi anak itu kan bisa dibilang menyerap apa yang lingkungannya dicontohkan gitu, Iya, selain dari betul. meniru dari orang tuanya. Terus juga tahu nggak sih Nya, yang istilah anak adalah peniru yang handal. Iya, betul. Ya kan? Bisa dibilang ya emang bener relate banget sih. Dan apa ya, tahu nggak sih dampak negatif lain yang paling serem ketika anak fatherless beranjak remaja itu apa? Wah, apa tuh, Mak? Coba cerita dikit. Nah, kehilangan peran sosok ayah yang masih kecil biasanya itu kan nanti anak cenderung haus akan validasi Iya, gitu kan, betul, dan betul. juga haus akan kasih sayang gitu kan di masa ketika dia sudah beranjak dewasa. Kenapa? Ya karena hal tersebut ya nggak dia dapetin waktu dia masih kecil, dan dia tuh hanya ngelihat orang lain yang ngedapetinnya gitu kan. Dan hal lain yang perlu diwaspadai nih Sunshine, ketika anak tersebut cewek atau perempuan, rawan banget tuh Betul. kalau misalkan dia mendapat kasih sayang itu selain dari ayah dan saudaranya. Bisa dibilang ya pacarnya lah. Iya, betul. Nah, kalau misalkan pacarnya baik-baik sih ya oke gitu. Bayangin kalau pacarnya itu cuma bisa manfaatin, terus berbuat semena-mena. Kebayang gak sih? Dan Betul banget. kan biasanya tuh dia tuh selalu ngancemnya kalau misalkan dia mau ninggalin, pasti dia selalu bilang kayak gini, siapa sih yang bakal nerima? Betul Siapa banget. sih yang bakal nerima anak kayak kamu gitu? Itu bakal berpengaruh banget sih sama pikirannya. Dan menurut aku itulah efek dari fatherless itu. Jadinya kita berusaha mencari sosok ayah di sosok orang lain. Ya, Yang dimana kita mungkin nggak akan menemukan itu sekalipun dengan misalnya pacar sendiri ya. Karena di media sosial nih beberapa kali aku lihat bahwa banyak banget yang bercerita dia tuh dekat dengan lelaki yang bisa mengayomi layaknya ayah. Tapi tahu gak bahayanya di mana? gimana tuh? Dia itu bangga menyebutkan mereka bisa menjalin hubungan sekaligus bisa menjadi ayahnya. Serem banget kan ya? Serem. Bayangin pacar sendiri dianggap juga sebagai ayah. Dan ayah tuh kan beda konteks dengan pacar ya. Ayah tuh menyayanginya berbeda gitu. Jadi menurut aku ini ada pro kontranya sih ya. Jadi sangat-sangat membutuhkan pendapat yang lain. Jangan sampai karena mencari sosok ayah harus berkutat dengan pacar sendiri. Itu jangan sampai ya, harus lebih belajar lagi parentingnya, terutama orang tua. Jadi kita tantangan seberapa besar apapun buat para orang tua di luar sana, pasti aku yakin banget jika udah kerja sama pasti akan nemuin jalan terbaiknya buat anak kita. Betul banget, setuju. Jadi ya kerjasama ini tuh bukan hanya antara ayah sama ibunya aja, tapi keadaan orang sekitarnya juga. Betul. Karena se-effort apapun kerjasama antara ayah dan ibu, kalau misalkan lingkungannya toksik, ya sama aja. Ya nggak iya, sih? betul Begitupun banget. sebaliknya, meskipun keadaannya ke lingkungan sekitarnya mendukung, tapi di rumahnya sendiri ayah dan ibunya itu selalu berantem, ya sama aja nggak sih? Iya. Oke, tapi di sisi lain nih ya, ternyata masih ada loh orang tua yang pisah tapi masih menjalankan perannya masing-masing. Tahu nggak contohnya siapa? Siapa tuh? Gempi. Oh, Oma Gading sama Gisel. betul banget. Itu aku iri sih setiap Iya. lihat mereka liburan. Kayak kok bisa gitu kan? Iya. Ternyata ini tuh hanya semua tentang prioritas. Betul. Oke. Oke, aku langsung nih ya ngomongin fatherless. Memang setiap keluarga memiliki situasi yang berbeda. Jadi alasan mengapa semua parenting itu gak bisa dilakuin ke semua keluarga, karena emang keluarga setiap orang tuh berbeda gitu. Nah, makanya di sini buat para Sunshine, aku sama Rahmalia mau ngasih beberapa tips untuk menghindari situasi fatherless. Gimana nih, Mak? Buat tipsnya. Boleh tuh. Sebenarnya tips itu kita udah disinggung beberapa kali dari tadi ya nggak sih? Nya? Betul. Mungkin aku akan bakal bantu rangkum aja kali ya. Yang pertama nih, yang bisa dibilang sangat tricky. Kenapa? Karena biasanya sangat tricky-nya itu bagi para ayah yang kerjanya full time gitu. Tahu nggak siapa itu?
Apa tuh? Coba jelasin dong. Meluangkan waktu yang berkualitas atau quality time. Oh, iya, Ya kan? betul banget. Karena ini merupakan cara terbaik untuk mencegah terjadinya generasi fatherless nih, Sunshine. Gak perlu panjang, tapi yang penting berkualitas. Contohnya nih, hal kecilnya banget nih, kayak nganterin anak ke sekolah, ngobrol tipis-tipis kayak, "Adek, gimana kabarnya hari ini?" Itu anak pasti udah seneng banget gitu kan. Iya, bener Jadi banget. apalagi bisa diajak main bersama, baca buku gitu kan. Ya Nah, kan? iya betul banget. Dan apalagi di era digitalisasi sekarang ada tuh yang namanya video call ya. Betul. Jadi walaupun kita terpisah jarak dengan ayah, nggak satu atap, kita masih bisa kangen-kangenan lewat video call. Jadi nggak harus nunggu ayah pulang malam gitu ya. Jadi kita tetap harus menciptakan waktu yang berkualitas dengan anak walau dipisahkan dengan jarak. Nah, jadinya menurut aku tips itu penting banget sih ya buat anak-anak, dan juga kita jangan sampai menghakimi anak dan memberi nasihat yang bikin anak jengkel gitu ya. Jadi kunci utamanya tuh komunikasi terbuka. Cenderung anak suka meniru, jadi kita harus tetap ngobrol terus sama anak-anak ya, jangan sampai mereka mengalami fatherless sendirian gitu ya. Nah, sebagai ortu ataupun calon ortu gimana nih katamu? Setuju banget sih, apalagi ya bisa dibilang inti dari segala jawaban ini tuh komunikasi yang baik sih. Betul, Karena betul komunikasi yang banget. baik itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Entah itu dalam hal terkecil seperti skala pacar ataupun untuk keluarga nih, terutama untuk ayah-ayah, calon ayah Iya, ataupun betul ayah-ayah yang banget. sedang ya menjalankan keluarga apa ya, papa mama muda deh gitu Iya, kan. betul banget. Jadi kebanggaan tersendiri juga nih kalau orang tua berhasil menerapkan soft parentingnya, dia akan dibanggakan kepada teman-teman anaknya gitu ya. Betul. Jadi itu membuktikan didikan ayahnya berhasil. Betul banget. Episode kali ini cukup menguras emosi ya, Nya. Iya, betul banget. Mulai diingatkan kembali tentang situasi fatherless, masa-masa sulit, ngebayangin jika ayah selalu ada kayak Abe Cekut tadi gitu kan. Iya. Hingga membicarakan kenyataan yang relate gitu. Iya, nah mungkin bakal segitu aja kali ya kita bincang-bincang tentang fatherless. Nanti kita bakal kembali lagi dengan episode yang lebih seru. Jadi jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di Fem Talks. Aku Anya, pamit undur diri. Dan aku Rahmalia, pamit undur diri juga. Jangan lewatkan episode kita selanjutnya hanya di Fem Talks. Keluarga harmonis dimulai dari sini. Bye-bye sunshine. Bye.